Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama saya Adinda Mulia Putri dengan NPM 210100400 ATP. Nah, dalam video yang agak cukup panjang ini, saya mau ngajak teman-teman membahas mengenai gizi. Nah, untuk kata gizi sendiri sudah pasti sangat awam ya. Apalagi saat kita ke rumah sakit ataupun ke puskesmas, pernah dengar mengenai gizi ataupun gizinya, seseorang yang memberikan sebuah konseling atau edukasi mengenai gizi. Nah, itu pasti sudah sering dengar. Namun, apakah kita semua pernah dengar apa sih gizi pada sasaran kelompok tertentu? Nah, teman-teman, ternyata gizi itu ada sasaran kelompoknya loh. Misal nih, yang akan saya bahas pada hari ini yaitu gizi pada ibu bayi dan balita, gizi pada ibu hamil, serta gizi pada ibu menyusui atau gizi ibu nifas sesudah melahirkan. Nah, kenapa sih kita harus belajar mengenai gizi ibu hamil ataupun dan lain-lainnya tadi? Karena gizi ibu pada saat hamil itu membentuk juga gizi pada anaknya nanti ketika lahir kelak. Nah, anak yang lahir pada seorang ibu ini itu masuk ke fase yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini yang nantinya akan berpengaruh dari si ibu ke anak, gitu ya. Nah, 1000 hari pertama kehidupan, disitulah di momen-momen kita bisa mengejar gizi terpenuhi untuk sang balita. Karena sesudah masa itu lewat akan susah untuk memenuhi masa gizinya. Nah, dimulai dari si ibu yang mengandung ini, si ibu yang sedang hamil ini. Nah, bagaimana sih emangnya gizi ibu hamil? Apakah ada makanan yang berbeda gitu atau ada pantangan tertentu gitu? Sudah pasti ada. Nah, gizi ibu hamil nih bisa kita lihat dulu ya dari gambar-gambarnya dan lain-lainnya. Tuh, ini leaflet mengenai bagaimana sih gizi ibu hamil. Nah, kebanyakan tuh sering kita temui pada ibu hamil usia muda ataupun lanjut. Ibu hamil tuh biasanya masuk ke tahap mual-mual, sudah pasti ya, hiperemesis namanya. Tuh dia apalagi trimester awal, trimester pertama, 3 bulan pertama itu pasti dia mual-mual, muntah, segala apapun makanan yang masuk itu keluar lagi. Nah, sebenarnya gimana sih supaya makanan-makanan itu masuk? Oleh karena itu, ibu hamil ini diutamakan mengonsumsi makanan yang sedikit namun sering, porsinya dikit tapi sering. Misal nih, ibu pagi sudah mengkonsumsi setengah nasi itu jam 8. Nah, ibu sudah cukup gitu, jangan makan satu nasi lagi gitu, nanti mual, nanti jam 10-an bisa dilanjutkan lagi makannya sering gitu. Nah, itu bisa diselingi juga oleh makanan yang menarik mata, warnanya dan juga segar seperti buah ya. Biasanya untuk ibu-ibu hamil, buah itu sangat diperlukan diberikan oleh ibu hamil karena itu memacu si ibu ini untuk melihat makan, merangsang hormonnya, wih ini kayaknya enak nih, buah ini segar. Nah, itu. Dan ibu hamil itu sangat tidak disarankan untuk mengonsumsi yang namanya kafein ya. Selain dari kafein kopi, dan juga ada namanya lagi tanin yang sumbernya dari teh. Kenapa? Padahal iklan-iklan itu biasanya kan teh botol sosro, apapun makanannya minumnya teh botol sosro. Nah, itu tidak disarankan ya kepada ibu-ibu. Itu sangat tidak disarankan karena jika kita mengonsumsi suatu makanan, apalagi pada saat hamil ini nih, kita memerlukan zat besi ya, namanya besi, vitamin C dan segala macam suplemen yang nanti kita dapatkan nih kalau kita berkunjung ke suatu fasilitas kesehatan. Nah, itu dari itu jika kita mengonsumsi suatu makanan, misalnya kita makan ayam goreng tuh yang sumbernya ada zat protein, nabati dan lain-lainnya. Itu jika kita mengonsumsi teh, sudah kita mengonsumsi itu, ayam itu tidak masuk zat gizinya, tidak terserap sempurna ke dalam badan kita ini. Itu hanya akan sisa ampasnya saja akan terbuang karena ada zat anti gizi dari teh tadi. Makanya disarankan jika ibu hamil untuk mengonsumsi kurangi minum teh ataupun minum kopinya, lebih baik dialihkan ke jus dan lain-lainnya, ataupun yang lebih baik lagi air putih ya tentunya. Tuh, sebenarnya itu juga balik lagi kepada ibunya sendiri ya. Jika ibunya mau usaha, jika ibunya tidak bisa melawan rasa mual dan lain-lain, insya Allah makanan-makanan lainnya masuk ya, seperti itu pada gizi ibu hamil. Nah, lalu apa sih akibatnya kalau misalnya gizi ibu hamil itu tidak terpenuhi, kalau ibunya tidak berusaha mengonsumsi apapun itu makanan dalam porsi
kecil tapi sering. Misalnya ibunya biasa tuh makan lauknya tuh nasi, terus ada ayam satu atau ikan satu. Sekarang kalau lagi ada rezeki berlebih, bisa masak lebih banyak, bisa dimakan 2 misalnya. Lauknya tuh sangat-sangat baik untuk ibu hamil ya. Jangan takut gendut, dan tidak lupa ibu hamil ini supaya lebih lengkapnya periksa ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya ke posyandu yang ada di sana ataupun ke rumah sakit. Itu boleh, karena nanti bertemu dengan ahli gizinya di sana, konseling, dan diberikan suplemen tambahan seperti tablet darah, vitamin C, dan lain-lainnya ya. Lalu setelah itu saya tadi bahas akibat ya, mengapa sih ibu hamil itu harus sempurna gizinya gitu, nggak usah sempurna ya, harus baik gizi yang masuk pada saat ibu hamil. Karena kita sudah tahu ya, fase hamil itu tidak hanya diri kita sendiri, tapi kita si ibu ini mempunyai 2 orang yang di dalam badannya yang harus diberi makan. Nah, ibu hamil yang makanannya kurang baik ataupun makanannya tidak sesuai standar gizi ibu hamil, itu yang pertama dia akan mengalami namanya KEK, namanya kurang energi kronis, ataupun yang kedua itu dari namanya tuh dia anemia ya, anemia, dan juga ada berat badan kurang, dan juga ada bengkak pada ibu gitu, dan juga ada rasa mudah terkena infeksi ya, ibunya mudah sakit. Bahaya apa sih anemia, KEK dan lain-lain? KEK itu sudah pasti dia namanya kurang energi kronis ya, ibunya tuh kurus, ibunya kurang tenaga, apalagi saat proses nanti melahirkan, ada fase mengenjang dan lain-lain. Kan sudah banyak sekarang, banyak yang ibu yang maaf ya istilahnya meninggal pada proses melahirkan ya, itu bisa menyebabkan ke arah situ. Lalu yang kedua itu ada namanya anemia. Anemia itu sering kita sebut kurang darah. Makanya karena itu ibu jika suka ke fasilitas kesehatan tuh pasti ditanya sama nakesnya, sama orang kesehatannya, ibu golongan darahnya apa gitu, supaya dituliskan nanti di buku si ibu hamilnya ya, supaya nanti pada saat ibu melahirkan misalnya ada kurang darah dan lain-lain tuh tahu golongan darahnya apa, sudah dipersiapkan apa. Tapi alangkah lebih baiknya kita tuh menyediakan cadangan darah dari dalam diri kita ya, yaitu dengan mengonsumsi tablet tambah darah ataupun sumber makanan yang tinggi zat besi atau Fe, seperti makanan daging-dagingan seperti ayam, ikan, daging merah, dan putih. Itu sangat baik, sangat bagus untuk dikonsumsi. Dan lanjutkan dengan mengonsumsi tablet tambah darah yang biasanya kata ibu-ibu tuh lu amis dan lain-lain, tuh lawan rasa amisnya ya. Konsumsi itu untuk diri kita dan si anak nantinya ya. Lanjut ke gizi pada ibu menyusui. Ibu menyusui itu juga memerlukan tambahan gizi lebih banyak, karena pada saat proses menyusui itu untuk memacu ASI yang keluar itu ibu harus mengonsumsi makanan misalnya lebih banyak air putih ataupun sayuran dan lain-lainnya, itu harus lebih diperhatikan lagi. Nah, ibu hamil atau menyusui disarankan tuh memberikan ASI sampai usia 2 tahun atau sering kita sebut sekarang ASI eksklusif. Dan jangan lupa MPASI kepada anak itu di atas 6 bulan ya, karena itulah memang saat yang tepat untuk anak diberikan nasi dan diberikan MPASI dan juga ASI. Kenapa? Kalau di bawah 6 bulan anak sudah diberikan makanan pendamping seperti bubur, nasi, atau kebanyakan sekarang diberi pisang dan lain-lainnya, itu sangat amat berbahaya ya. Sudah pasti dari proses pencernaan awal makanan masuk ini lewat tenggorokan, itu lidah si anak tuh, lidah si bayi itu belum sempurna ya mendorong makanan masuk, belum lagi nanti di janinnya, janin bayi itu kan misalnya masih kecil sudah diberikan nasi yang atau bubur yang bukan saat usia dia, itu sangat-sangat berbahaya ya. Seperti ibaratnya kita saja atau lansia yang sudah tua disuruh mengunyah dan lain-lain, giginya sakit, itu kan harus makan yang lembut-lembut, tapi kita kasih yang keras tuh tidak bisa dikonsumsi. Nah, itu sama seperti si dedek balita ini ya tuh. Nah, jika ibu mengonsumsi, dan ibu tuh harus yakin kalau misalnya ASI ini keluar, kebanyakan masalah sekarang kan ASI si ibu ini nggak mau keluar dan lain-lain tuh, ibu tuh harus yakin, jangan dengar kata orang, konsumsi makan sayur yang baik, makanlah sayur 1 mangkuk setiap kali makan, atau sesuai isi piringku itu ada protein dari ikan, terus ada buah nih seperti ini, ada saya pisang, lalu ada sayur, konsumsilah sayur seperti wortel ataupun sawi, itu kalau dikonsumsi tidak ada halangan ataupun pantangan ya untuk gizi ibu menyusui ya.
Kalau misalnya ibunya malas makan nasi, bisa makan sumber karbohidrat lain seperti jagung dan lain-lainnya. Ya, begitu pula untuk gizi ibu mempunyai bayi dan balita. Sama saja seperti pada umumnya makanannya, namun sudah harus kita perhatikan ibu tidak boleh malas makan ataupun mogok makan ya. Dan mungkin hanya itu saja edukasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun agak bingung mencerna informasi dari saya, boleh ditanyakan ya, atau bisa kita temukan, bisa kita bertemu lagi di video edukasi selanjutnya. Semoga bermanfaat ya untuk para ibu hamil dan juga ibu menyusui, untuk ibu-ibu muda atau ibu-ibu lainnya di Indonesia ini. Oke, baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat, semoga kita semua sehat selalu ya.